اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم بلغنا مكة والمدينة بزيارة حرمك وحرم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يسرا لا عسرا وعلى الصحة والعافية والسلامة والنجاة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. Hadirin jemaah yang mulia, pada kesempatan hari ini kita masih bicara tentang pernikahan. Pada kesempatan lalu kita bicara tentang khulu, yaitu seorang istri untuk mendapatkan cerai daripada suaminya ketika suaminya sudah melepaskan tanggung jawab, atau seorang suami yang sudah melupakan kewajiban-kewajiban terhadap istrinya. Dan selanjutnya pada kesempatan ini adalah berkaitan khulu itu, dan ataupun juga bisa lihat posisi suami, yaitu yang namanya at-thalaq atau perceraian, dalam beberapa keterangan yang berikut ini. Sebelum melanjutkan, maka kita beri kesempatan. Sesi pertama adalah sesi pertanyaan. Kiranya ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dipersilakan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Saya mau tanya tentang pernikahan siri, Ustaz. Pernikahan siri. Iya, di mana laki-lakinya itu punya istri dan punya anak. Ya. Lalu yang wanitanya janda cerai sama suami. Janda dicerai sama suaminya. Sudah berapa lama cara perceraian? Saya kurang tahu tuh. Ini Yang dipertanyakan nih, wanitanya ini masih punya orang tua lengkap, ada bapaknya, ada ibunya, bahkan ada kakaknya, 2 laki-laki, 2 sama adiknya. Yang saya mau tanyakan, apakah benar kalau seorang janda, kalau wanita seorang janda itu tidak perlu lagi wali? Jadi ketika dia dinikah itu tidak diketahui sama orang tuanya, keluarganya. Nah, yang itu sah atau tidak gitu ya. Jadi disaksikan hanya oleh saksi. saksi laki-laki. Iya. Nah, sampai sekarang pun orang tuanya nggak tahu kalau dia udah nikah lagi. Dan ketika dia nikah siri, itu yang nikahkan seorang ustadz juga nih, Tad. Nah, itu saya mau tanya sah atau tidak. Dan yang laki-laki pun tidak memberitahu istrinya. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi yang diberkahi Allah,
bahwa di dalam Islam itu pernikahan itu cuma hukumnya dua, sah pernikahannya atau tidak sah pernikahannya. Dalam Islam tidak mengenal istilah nikah siri atau nikah tidak siri, ya. Ya sekali lagi, dalam Islam itu yang namanya nikah cuma ketentuannya sah atau tidak sah pernikahannya, bukan siri atau tidak siri. Ini pertama. Pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat rukun. Imam As-Syafi'i memberikan pendapat rukun nikah itu 5. Yang pertama mempelai pria, yang kedua mempelai wanita. Soalnya yang pertama mempelai pria dengan membawa mas kawin, yang kedua mempelai wanita, yang ketiga wali dari wanita, ayah kandung yang sah, yang keempat adalah 2 orang saksi atau lebih, dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Ijab berarti penyerahan, qabul penerimaan. Rasulullah dalam hadisnya la nikaha illa biwaliyin, tidak nikah atau tidak sah nikah seseorang apabila tidak ada wali. Makanya di dalam Islam itu yang boleh nikah laki-laki. Untuk wanita tidak bisa nikah, tapi dinikahkan. Siapa yang menikahkan? Walinya. Berkaitan dengan wali ada 2. Ada wali namanya wali musbir, yang kedua ada wali namanya wali ghairu musbir. Apa itu wali musbir? Wali musbir itu wali yang bisa memaksa. Siapa yang dimaksud? Apabila seorang gadis menikah, maka dia butuh wali, yaitu ayah kandungnya. Ayah kandungnya itu disebut wali musbir. Saat itu bapaknya boleh memaksa anaknya, bapak akan nikahkan kamu dengan dia, bisa maksa. Namanya wali musbir. Tapi kalau anak yang perempuan tadi yang ingin menikah itu ternyata statusnya janda, maka tetap membutuhkan wali, dan walinya adalah ayah kandungnya. Ketika ayah kandungnya menikahkan anaknya yang sudah status janda, maka bapaknya wali ghairu musbir. Bapaknya tidak lagi bisa maksa anak jandanya itu, bapak nggak mau nikah sama dia, enggak. Jadi kamu mau nikah dengan siapa? Ya udah bapak nikah, nggak bisa maksa bapaknya. Ghairu musbir tetap membutuhkan wali. Kalau tidak membutuhkan wali, maka batal nikah hadis Nabi. Nabi tidak membagi nikah janda dengan nikah gadis, tidak pernah. Yang disebutkan cuma walinya musbir sama ghairu musbir. Tetap rukun nikah 5 tidak boleh dikurangi. Baik. Yang kedua, seorang laki-laki ketika menikah yang 1, 2, sampai ke 4 diizinkan dalam Islam itu sampai 4 orang wanita untuk dinikahi. Itu tanpa syarat harus izin istri. Lagi, seorang laki-laki dalam Islam pernikahan itu karena dibolehkan menikah sampai 4 orang wanita dalam satu masa, maka pernikahan seorang laki-laki tidak diperlukan syarat izin istri. Kalau yang diperlukan izin istri itu kalau seorang laki-laki menikah statusnya PNS, ASN, Polri, anggota Dewan atau TNI aktif. Maka kalau bapak-bapak yang di sini, mohon maaf, yang bukan Polri, bukan ASN, nikah lagi boleh, cuma mesti baik-baik sama istri. Kalau enggak, ya berani Pak. Terus yang kedua, seorang wanita boleh nikah apabila statusnya 1, gadis. Yang 2, janda. Janda statusnya 2. Janda hidup diceraikan, maksudnya janda suaminya, janda yang diceraikan oleh suaminya berarti masih hidup. Yang kedua, janda karena suami meninggal, janda mati suami. Dua-duanya harus membuktikan diri bahwa kalau memang cerai dari suami, mana bukti perceraian dari suami, kan itu menjadi pegangan calon suami berikutnya. Jangan habis nikah suaminya datang bawa golok, Pak, itu jadi masalah. Karena apa? Harus status jandanya jelas. Kalau memang dia janda diceraikan, mana bukti cerainya. Yang kedua, kalau memang janda suaminya yang meninggal, bukti akte kematiannya mana. Kalau enggak bisa.
Tetapi itu tadi, karena ada kesepakatan sehingga ada pihak-pihak yang membantu pernikahan tersebut, muncullah masyarakat dengan istilah nikah siri. Yang namanya nikah siri itu, sir artinya sembunyi. Pengertian sembunyi ini bukan sembunyi dari Bapak RT, bukan sembunyi dari kiai-kiai masjid, bukan sembunyi dari istri dan mertua, tapi sembunyi dari aturan negara, dari KUA. Jadi yang namanya siri itu tidak nikah di KUA, sembunyi dari KUA. Ada pernikahan yang tidak, yang lewat KUA, bukan siri atau nikah yang terang-terangan. Tetapi kalau menempuh agama, pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama, sekali lagi, karena dalam Islam itu pernikahan itu mengesahkan dengan beberapa syarat. Di tahun 74 nomor tahun lupa, ya, perjuangan ulama Indonesia, guru kiai kita, ulama kita dulu memperjuangkan bahwa umat Islam kita ini ketika menikah harus bisa menikah secara Islam. Atas perjuangan ulama di tahun 1974 itu akhirnya pemerintah mengabulkan, dibentuklah satu departemen kantor urusan agama KUA, sehingga umat Islam bisa menikah secara Islam dan legal, sah menurut undang-undang yang berlaku, sah menurut syariat agama Islam. Agama selain Islam masih menikah di catatan sipil. Makanya tidak bisa menikah di KUA kalau tidak memenuhi unsur-unsur yang ada. Dengan kesimpulan, kalau orang itu menikah tanpa wali atau saksinya main tunjuk sembarangan, saya khawatir itu bukan nikah secara sah, tapi itu namanya nikah kontrak, atau namanya dalam hadis nikah mut'ah. Dalam sejarah bahwa memang pernah Nabi membolehkan nikah mut'ah setelah perang Badar. Latar belakangnya begini, sahabat-sahabat itu setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu kan, udah ada sebagian kebanyakan mereka meninggalkan keluarganya, perang yang lama sehingga gagal fokus. Ketika Nabi memberikan perintah, ketika Nabi memberikan instruksi, suka salah tindakan, Mbak. Akhirnya ini kenapa ya sahabat-sahabat ini ke belakangan ini jadi kacau. Diperintah hadap kanan malah hadap kiri, kira-kira gitu, Mbak. Suruh mundur malah biasa ke kanan, ini nggak ketemu ini. Ada apa? Selidik punya selidik, rupanya satu, sudah lama nggak ketemu istri, udah mulai gagal fokus. Yang kedua, banyak tawanan-tawanan dari Quraisy itu cantik-cantik dan masih gitu, sehingga apa? Komandonya jadi nggak akurat kepada sahabat itu. Akhirnya wah ini kalau ini perlu diservis dulu, perlu dinetralkan dulu, dinormalkan. Akhirnya kepada yang mereka sudah masih punya istri dan istrinya ada disuruh cuti, udah cuti lalu. Nah, bagi mereka yang tidak bawa istri, ya, dia yang sudah istrinya yang ketinggalan di Mekah ataupun yang mereka tidak mungkin untuk ketemu istrinya lagi, maka disuruh menikah dengan wanita-wanita tawanan tadi, itu namanya nikah dan cuma diberi waktu 3 hari. Nikah mereka kan dengan izin. Maka disuruh nikah mut'ah. Mut'ah dari kata mata artinya senang-senang, cuma sekedar senang-senang aja. Setelah 3 hari disuruh menceraikan, ayo perang lagi, kira-kira gitu. Dan sejak itu terkenal hadisnya, dan hadis itu dilarang. Jadi diberlakukan cuma 3 hari, setelah itu dicabut oleh Nabi, tidak lagi diperbolehkan melaksanakan nikah mut'ah. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan, aku tidak jumpai seseorang melaksanakan pernikahan mut'ah melainkan aku akan cambuk dia di zina. Tetapi saya sebut saja kelompok Syiah, justru hadis ini sangat diagungkan atau justru menjadi andalan kelompok Syiah. Nikah mut'ah itu justru sampai sekarang diberlakukan, tidak tahu sampai kapan. Justru itu menjadi hadis andalan untuk menikahi wanita-wanita menurut cocoknya mereka.
Nah, terus sekalian, jadi kalau menurut ketentuan fikihnya, pernikahan yang Bapak tanyakan tadi tidak terjadi itu, kalau tadi sebutkan seorang ustadz, Pak, perlu dicek dulu ke ustadzannya. Karena sekarang mohon maaf, sekarang untuk digital di keluarga itu gelar ustadz itu gampang banget, Pak. Ya, gelar ustadz itu gampang banget, dan akibatnya orang yang benar jadi ustadz menjadi berat bebannya. Kenapa begitu? Itu ustadz tuh, Pak, aduh gitu. Jadi yang ustadz beneran itu bawa kecuali gara-gara yang cuma maaf sekarang itu yang ngajar ikro itu juga dipanggil ustadz gitu ya. Yang sering maaf, yang sering begitu ustadz kiai nggak datang, akhirnya bapak ini yang jadi mimpin tahlil. Pas seringan mimpin tahlil dipanggil. Nah ini kan jadi akhirnya apa? Mudah banget label ustadz itu. Anak kecil, anak SMP ustadz juga dipanggil murid-muridnya, karena dia ngajar ngaji ikro dan seterusnya. Jadi sekalian bahwa seorang ustadz itu memang ya didasari dengan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan hukum Qurannya, hukum hadisnya, hukum fikihnya. Fikih tingkatnya macam-macam. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jenazah, ya, tentang denda hukum dan seterusnya itu. Demikian, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan. Ya, boleh. Ya. Kalau itu nggak sah atau memang dilarang dan setiap ketika harus jauh ini pulang itu baiknya memang kita bicara kita baik. Kalau yang saya sampaikan tadi, kalau dia benar seorang ustadz, ya, seorang ustadz yang benar bahwa dia memang alim, dia biasa ajar, berarti status ustadz iya. Cuma dipertanyakan saja tentang keabsahan pernikahannya itu, bukan meninggalkan taklimnya. Ya, karena Rasul mengajarkan kepada kita itu adalah unzur ma qala wa la tanzur man qala. Perhatikan apa yang dia sampaikan dan jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Maknanya apa? Kalau seseorang itu menyampaikan ilmu dari sebuah kitab dan memang tekanannya benar kitabnya, maka ngaji boleh. Ya, kenapa? Yang perlu kita ambil adalah ilmunya, bukan siapa yang mengajarkan. Misal di beberapa masjid suka datang tuh beberapa jamaah 3 orang, 5 orang, namanya jamaah tabligh, jamaah khuruj, nginep di masjid 3 hari pindah lagi. Itu biasanya selesai sholat itu langsung berdiri di atas podium, itu mimbar, ya, podium gitu ya. Lalu menyampaikan petikan hadis dan Al-Quran. Ya dengerin saja, tidak apa-apa. Karena yang dibacakan Quran benar, apa yang disampaikan di dalam kitab itu adalah hadis Nabi benar. Kita bilang, masa dia yang menyampaikan. Ya. Jadi perhatikan apa yang disampaikan, jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Kalau memang benar itu Ustaz, maka pelajaran dia lanjutkan. Cuma kalau penasaran berkaitan dengan hukum, tanyakan lagi. Terus itu. Karena statusnya tadi, namanya menikah membutuhkan seorang wali. Saya punya teman yang memang paling rutin dia untuk menikahkan itu, ya, yaitu menikahkan seperti sebelumnya tadi nikah itu sering. Paketnya berapa? Ya untuk dia 1,5 juta. Mohon maaf, saya berapa kali bilang saya nggak mau. Iya. Ya, jadi mereka minta tolong nikahkan itu. Saya hanya mau menikahkan dengan cara itu, maksud nikah siri tadi, nikah agama. Saya tidak suka menikah siri, nikah agama. Ya, menikah sah untuk Islam aja, tapi belum sah menurut negara. Dengan catatan gini, Pak Ustadz, tolong nanti menjadi wakil dari orang tua pihak laki-laki melamar gadis datang ke keluarga. Begitu inti lamaran sudah diterima, terus ngomong tua depan ke belakang, Pak ini sudah diterima lamarannya, terus ada pembicaraan kapan melangsungkan akad nikah. Ternyata waktunya masih panjang, bisa sampai 3 bulan, 4 bulan ke depan. Nah disitulah Pak, karena setelah lamaran tadi, lalu akad nikahnya masih 4 bulan, yang namanya anak laki-laki dan perempuan ini pergi ke mana, sudah kemana, sudah boncengan, itu kan haram. Nah untuk menghindarkan haram itu, gimana kalau kita nikahkan dulu? Nah itu jatuhnya nikah agama, bukan nikah siri.
nikah sah menurut agama, baru saya mau menikahkan. Kenapa? Kan dia nikahkan bapaknya, bukan saya. Saya cuma mengacaranya saja, membimbing, mengkondisikan supaya sah nikahnya. Itu baru mau saya. Jadi Pak, baik kalau setelah itu kita nikahkan aja deh, sehingga kalau pergi kemana-mana itu sudah tidak dosa. Kenapa? Sudah istrinya, cuman harus masing-masing tetap bisa menjaga diri supaya apa? Nanti pada saat pernikahan secara sah menurut negara itu lebih menenangkan. Nah, itu baru saya mau melaksanakan dinikahkan di malam itu juga. Tetapi saya bukan penghulu, tapi menjadi mediator untuk mengantarkan pernikahan itu sah. Di luar itu kalau udah terbang, saya mau nikahin, saya nggak mau. Kenapa? 1,5 juta urusan dengan keluarga itu Pak. Nah itu ada temen yang paling demen ya berapa kali itu mencoba Ustaz, besok saya minta tamatnya untuk nikah, terserah. Yang penting saya nggak ikut campur, itu aja. Nah, ketika yang mohon dicek lagi yang namanya nikah rumusnya tadi tetap syaratnya harus ada wali, ada saksi, ada mas kawin, itu sebagai hukum wajib bukan rukun, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dan ijab kabul. Wallahualam, kiranya saya ada kesalahan ya mohon dikoreksi. Seperti itu gambarannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian Mas sekalian, ada lagi pertanyaan? Ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, di masa modern ini Ya. ada beberapa rekayasa genetika, Waduh. ya kan? Dalam pandangan Islam, rekayasa genetika itu apa diperbolehkan, maksudnya haram atau tidak? Nah, contohnya seperti yang rekayasa genetika kan bukan cuma makhluk hidup, maksudnya pepohonan, buah-buahan juga istilahnya direkayasa genetika gitu. Apakah diperbolehkan, maksudnya haram apa tidak? Itu buah-buahannya misalnya mangga tanpa biji gitu ya. Harusnya kan mangga itu dibuat dari biji, tunas, yang alaminya kan begitu, karena direkayasa jadinya tidak ada biji misalnya kan begitu ya, udah rekayasa genetika. Nah terus binatang juga gitu, misalnya rekayasa binatang kuda campur zebra bagaimana sehingga yang lain. Terus kalau manusia itu tentang bayi tabung gitu, itu termasuk rekayasa genetika gitu. Baik. Dalam pandangan Islam bagaimana Pak? Baik Mas sekalian, memang ini ilmu modern dan tentunya dilaksanakan oleh negara-negara modern Amerika. Di Amerika itu, prinsipnya gini, rekayasa genetika yang dilakukan oleh sebuah ilmu pengetahuan tentunya boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut pandangan agama itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu kalau saya boleh sebut ikut campur tangan urusan Tuhan. Ya ikut campur tangan urusan. Tapi berbeda dengan bayi tabung. Ya tadi Bapak mencontoh bayi tabung. Bayi tabung bukan rekayasa genetika. Baik, sebutkan. Di Amerika itu menurut data sekitar tahun 70 atau 80-an itu spesies tawon atau lebah itu masih mencapai 150.000 spesies. Tapi dengan adanya rekayasa genetika, maka jumlah binatang tawon tadi spesiesnya cuma tinggal 50.000, banyak yang mati. Itu kenapa? Karena tawon tadi tidak lagi bisa makan, bahkan dia berubah genetiknya tadi. Jadi yang sering dilakukan adalah dulu ada kurma dari Amerika itu sudah dicopot kaki, gede-gede, yang lain kecil-kecil. Kalau sudah direkayasa genetika, termasuk yang namanya normal jambu itu semuanya punya biji, terutama jambu biji. Tapi sekarang ada namanya jambu bakok yang mutiara. Nah, itu nggak ada bijinya. Semangka nggak ada biji, kelengkeng tidak ada biji, bahkan duku sudah nggak ada bijinya Pak. Semuanya itu rekayasa genetika. Ada seorang dokter menasihatkan, Pak, mohon maaf saya izin. Tapi kalau saya bernasihatkan bukan sok berani kata beliau, saya mengutip pembicaraannya. Kita ini harus menghindari makan tempe, Pak.
Sekalinya Bapak makan tahu, kata seorang ahli penyelidik. Kenapa? Karena tempe yang ada di Indonesia itu diproduksi dari kedelai, dan kedelainya itu impor dari Amerika. Nah, kedelai yang dari Amerika itu gede, besar-besar gitu Pak, dan mudah mengembang, sehingga lebih menguntungkan untuk dijadikan produk tempe. Dan itu sudah melalui rekayasa genetika, dan itu yang menimbulkan banyak penyakit, kata ahli peneliti, bukan saya cuma mengikuti. Terus kenapa kalau tahunya boleh? Karena tahu, para produsen tahu itu cenderung menggunakan kedelai lokal. Kenapa pakai kedelai lokal? Karena kedelai lokal itu masih mengandung zat kedelainya, sehingga ketika digiling itu sarinya masih banyak, sehingga pantas untuk dibuat tahu. Adapun kedelai yang dibuat tempe itu kalau dijadikan tahu rugi. Dari 1 kintal itu sedikit sarinya kedelainya itu, karena dia sudah tidak mengeluarkan sari. Itu teorinya. Berarti dari sisi kesehatan tidak menguntungkan. Maka di dalam Al-Quran, dalam prinsip Islam, sesuatu yang merugikan kesehatan itu kategori yang dilarang. Cuman kita nggak bisa melarang, dan kita sendiri tidak bisa menghindarkan diri dari makan itu semuanya. Kita ini kalau beli semangka ada bijinya ngambek kok. Padahal kalau orang Jawa dulu beli semangka dapat biji itu senang. Kenapa? Biji semangka namanya kuaci. Beli semangka dikasih kuaci kok marah gitu ya. Harus ada terima kasih Pak ya. Nah itulah. Jadi itu bermasalah yang jadi konflik. Sehingga kalau kita mau makan buah-buah yang sehat, itu yang masih murni, yang masih ada bijinya, itu murni ciptaan Allah dan itu sehat. Tapi karena sudah orang lebih enak nyaman dengan makan semangka tanpa biji, jambu jambu biji ya, udah jambu biji namanya Pak, jambu non biji gitu ya. Dan juga buah-buah yang lain yang sudah tanpa biji, itu namanya rekayasa genetika. Ketika menanam, Bapak tidak bisa itu biji yang ada Bapak tanam akan pernah hidup, karena dia sudah tidak lagi normal menjadi biji sebuah benih. Tapi kalau biji jambu di kebun Bapak mau petik, biji Bapak tanam tumbuh, itu yang sehat. Kalau ditanam tidak sehat, berarti sudah udah nggak cocok untuk dimakan. Pohonnya sendiri mati. Kalau dimakan manusia, tadi ada unsur yang mati di dalam, yaitu gen yang tadi sudah ada dimatikan, sehingga untuk kehidupan manusia juga. Makanya kenapa umur manusia sekarang itu lebih pendek, terus gampang sakit gitu kan ya, terus juga banyak berbagai macam kondisi yang tidak ada, termasuk binatang ya, binatang. Nah kalau binatang itu dengan ulah dengan manusia, itu di wilayah Afrika, saya lupa sebutannya, kambing itu dikawinkan dengan babi, sehingga postur tubuhnya kambing ya, lagi postur tubuhnya babi, kepalanya babi, badannya kambing, buntutnya babi Pak. Itu persis, jadi memang kambing tapi gemuk, montok kayak babi seperti itu Pak. Itu kalau sudah dipotong, dipenggal kepalanya, dibuang kakinya, buntutnya digantung. Bapak nggak pernah tahu kalau itu babi, kambing, apa di sekitarnya itu ada Pak. Dan itu sudah merebak di rumah, di restoran terkenal. Itu kambing dikawinkan dengan babi. Ya kalau misalnya nanti singa dengan kambing atau segala macam itu. Nah kondisi itu yang jelas, kalau sesuatu yang haram digabungkan dengan yang halal, maka yang halal menjadi haram. Dan kalau dipaksakan akan muncul penyakit baru. Kalau tingkatan makhluk hidup namanya di cloning, kayak di fotokopi Pak, itu bisa hidup. Karena Allah itu maha mengabulkan keinginan manusia di dunia ini, semua dikabulkan, cuma nanti tinggal pertanggung jawabannya saja. Nah kalau andai manusia itu dibuat seperti itu, maka bisa jadi hidup di manusia itu yang hasil cloning tadi. Jadi kalau Bapak itu bisa kan di cloning, maka persis akan terlahir seperti Bapak, nggak buang sama sekali Pak. Ya, nggak buang sama, persis kayak fotokopi aja gitu. Cuman akan muncul penyakit, yang penyakit itu manusia tidak akan sanggup menemukan obatnya, menurut teorinya. Kenapa? Kamu sanggup gitu, baik kamu dengan penyakit yang manusia bingung obatnya. Nih orangnya kalau sakit susah dicarikan obatnya.
karena manusia jadi-jadian diciptakan oleh manusia. Terakhir tadi pertanyaan bayi tabung. Bayi tabung itu saya ingin informasikan saja, kiranya kalau Bapak udah paham, cuma cocok nggak dengan informasi yang saya berikan. Kalau yang belum tahu, bukan ini informasi yang baru. Bayi tabung itu sebuah usaha di mana apa? Mempertemukan sperma dengan sel telur, ovum, itu kan, karena pertemuan secara alami dengan persetubuhan itu ternyata gagal. Maka usaha dokter dengan teknologi tertentu, maka gimana supaya ini dipertemukan dipertemukan di dalam tabung itu. Setelah dipastikan tercampur bahkan terjadi pembuahan, maka baru dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita sehingga tumbuh berkembang menjadi janin itu dalam rahim, selanjutnya menjadi anak. Kejadian beberapa hal. Ada jemaah saya di wilayah Cipinang, Kebumen, itu juga Pak, ini siapa? Ini Pak, ini putra saya dari bayi tabung Pak. Satu kali bayi tabung itu harganya ketika itu sudah 100 juta Pak. Sekali menemukan itu, mencampurkan itu dulu, itu 100 juta. Saya tanya tingkat persentase kesuksesan Pak, 50-50. Bisa 50% gagal, bisa 50% berhasil hamil atau jadi benih. Terus yang kedua, kalau gagal gimana? Kudu ngulang lagi, gratis, bayar lagi 100 juta. Itu. Nah, problemnya ketika berhasil terjadi pembuahan, lalu dimasukkan dalam rahim istrinya, ternyata istrinya yang selama menikah sekian tahun tadi itu nggak bisa hamil, lalu kemasukan sperma yang sudah dibuang dari rahim terjadi alergi dalam tubuhnya, alergi sperma suaminya. Wow, itu juga harus pengobatan lagi oleh dokter, mahal juga, ribet itu masalahnya Pak. Teman saya itu dulu pernah mengadakan bayi tabung, gagal karena biaya mahal, putus, kembali mencoba lagi. Nah ternyata dari 10 kali uji coba mempertemukan telur dengan sperma tadi, itu berhasil cuma 3. Ya 3 kali berarti disemai, gitu kan, dijajarin kita cuma 3, dan 3 pun yang 2 gagal, yang 1 bisa kelihatan berkembang itu tahapan 1, kedua, tahapan keempat. Nah untuk mencapai tingkatan itu harus disuntik perut istrinya, sekali suntik 4,5 juta, harus 3 kali sehari Pak, sampai benar-benar itu kuat dalam kandungannya itu. Dan ternyata dia sudah latihan nyetik sendiri, istrinya sudah diistirahatkan total 1 bulan, nggak bisa aktivitas apa-apa, ternyata gugur lagi 100 juta lewat, 4,5 juta kali sekian lewat, istirahat 1 bulan tadi lewat semua. Ternyata putra keturunan itu adalah nikmat dari Allah yang besar dan mahal. Nah terjadinya bayi tabung tadi, maka proses dalam pemisahan itu boleh dengan catatan sperma dengan indung telur tadi adalah dari pasangan suami istri yang sah dalam pernikahan. Sehingga nggak boleh kalau misalnya seorang gadis atau seorang janda lalu cuma minta sperma siapa itu dipertemukan, nanti maka itu hukum zina, tidak boleh. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau istri pertama itu ternyata tidak bisa hamil, akhirnya nikah kepada istri kedua. Ketika istri kedua ini hamil, gampang lahir, hamil lahir gampang. Tapi suami itu kepingin dapat putra dari istri pertama tadi. Gimana caranya? Bisa dengan menempuh bayi tabung, spermanya diambil, induk telur istri pertama diambil, pertemukan. Akhirnya apa? Dititipkan di rahim istri kedua atau ketiga, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Cuma jadi masalah adalah kalau anak nanti lahir yang dipanggil ibu itu yang ngambil apa yang sumber telurnya Pak? Nah ini jadi masalah ya. Ibunya mana? Jadi sperma ayah, indung telurnya dari ibu pertama, setelah dipertemukan akhirnya dititipkan di rahim istri kedua, lahir. Ini anak yang lahir itu anaknya ibu pertama apa anak istri yang kedua? Tapi telurnya dari ibu pertama loh Pak.
Hukum fikih. Kalau ini masih sah, kenapa? Karena dititipkan di rahim istri yang sah. Kalau dititipkan di istri yang orang lain, haram, jatuhnya zina. Itu perlu dipahami. Maka pengertian zina tidak lagi hanya sebatas percampuran atau persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri, adalah memasukkan sperma yang bukan suaminya dengan cara apapun, itu jatuhnya juga zina. Iya, tadi saya mau tanyakan bila mana suami istri ovum sama spermanya diambil tapi dititipkan dengan rahim orang lain, perempuan lain gitu, bukan istrinya. Tadi saya jelaskan hukumnya. Tanyakan begitu. Iya, hukumnya haram. Jatuhnya perempuan tadi kena hukum zina. Iya, kenapa? Yang namanya anak itu lahir dari pasangan suami istri yang sah. Dulu ada almarhum artis masih ting-ting bang, tapi dia cuma pernah menghayalkan aku kepengen hamil mendapat sperma dari, tapi nggak nikah, cuma minta sperma dimasukkan dalam rahimnya, kepengen punya anak dari dia, padahal nggak terjadi percampuran badan, ya hukumnya zina. Cuma untuk udah almarhum meninggal jadi nggak sampai. Iya, jadi tidak boleh. Tadi sudah saya contoh, kalau bayi tabung tadi suami istri cuman gagal secara alami, maka perlu dibantu dengan dipertemukan dulu dalam tabung, dimasukkan dalam rahim istrinya sendiri, atau sperma suami dengan telur istri pertama dipertemukan, terjadi pembuahan, dimasukkan rahim istri kedua, itu pun sah karena istrinya sendiri. Tapi kalau suami lain, perempuan lain dipertemukan lalu dimasukkan rahim ke wanita lain tadi, jelas itu diharamkan. Dan terutama yang hamil tadi, yang menerima donasi dari sperma dari orang lain, itu hukumnya zina. Sehingga kalau anaknya terlahir anak tanpa bapak, paling cuma ayah secara biologis, tapi tidak ayah secara hukum, dan itu harus dihindarkan, itu haram. Wallahualam demikian. Masih ada pertanyaannya kritis luar biasa, masalah rekayasa genetika, tapi tidak apa-apa, itu Islam memang harus bisa menjawab tantangan zaman. Ada lebih buruk lagi, kalau di Australia itu ada bank sperma. Di sini mudah-mudahan nggak pernah diadakan. Jadi kalau kita mau bank duit, ada ya, bank dana, ada ya, terus ada lagi bank sperma. Jadi sebuah instansi, sebuah bentuk khusus menyimpan titipan sperma para suami yang bergibah. Terutama misalkan tentara mau tugas perang, sebelum berangkat itu sperma dulu. Nah, nanti kalau mau pulang diambil. Pernah kejadian begitu suami mau berangkat perang itu sperma, sampai beberapa waktu kemudian ternyata suami meninggal. Istrinya dia kangen ingin dengan suaminya yang sudah meninggal tadi, dia punya anak-anak, dia ingin mendapatkan keturunan dari suaminya. Dengan surat pengantar dia datang ke bank untuk minta sperma suaminya yang tersimpan itu agar dimasukkan dalam rahimnya untuk mendapatkan keturunan. Suami sudah meninggal tapi masih punya anak, jadi betul. Maka pandangan Islam itu haram. Andai tidak diharamkan, loh suaminya sudah lama meninggal, mendadak hamil, apa kata orang Pak? Itu dari masalah itu Pak. Kalau sudah gak punya suami kok hamil, itu apalagi sampai melahirkan, maka akan menjadi masalah. Maka hukumnya haram pada sperma suami. Maka termasuk di dalam perceraian itu kematian itu termasuk perceraian, sehingga gak boleh lagi mendapatkan sperma dari suami yang sudah meninggal. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 1 menit. Faslun wa yustahabbu faslun wa talaqu dhurbani sarihun wa kinayatun fasarihu salasatu alfa at-talaqu wal firaqu was sarahu wa la yabtakiru sarihul at-talaqi ilam niyah wal kinayatu kullu lafdhin ihtamala at-talaqa wa ghairuhu wa yaftakiru ilam niyah. Artinya adalah
Faslun yaitu pasal yang menjelaskan wa talaqu dzarbani. Mentalak itu dengan dua cara. Suami mentalak pada istrinya itu dengan dua cara. Dua cara itu apa? Sharihun dengan kata yang jelas, kata yang terang. Wa kinayatun, yang kedua dengan cara sindiran. Jadi menceraikan istri, seorang suami kepada istrinya itu bisa dengan kata cerai, dengan jelas-jelas mengatakan. Yang kedua dengan sindiran. Kalau model orang seorang misalkan di Medan itu nggak suka dengan sindiran, pasti ngomong langsung. Tapi kalau model Jawa, model Sunda itu masih pakai sindiran. Allah dalam kita disebutkan fasarihu, sedangkan yang sore, yang jelas salah satu alfa, ada 3 kata yang bisa diucapkan. Yang pertama at-talaqu, talak. Misalkan suami mengatakan kamu ditalak, kata seorang suami kepada istri, maka jelas ucapan itu bagi jatuhlah talak. Wal firaqu, yang kedua seorang suami juga mengatakan kamu berpisah, kamu terpisah, ya, atau dipisahkan, maka itu pun juga ucapan yang jelas. Yang ketiga wasarahu, yang ketiga ini dikatakan secara jelas dengan mengatakan apa? Kamu sudah dilepaskan. Jadi ditalak, dipisahkan, dilepaskan. 3 kata ini dianggap kata yang jelas dalam memberikan, dalam mengucapkan talak. Nah, kata ayat ini wala yaktarifu sharihut talak, dan tidak perlu tidak memerlukan niat. Kalau seorang suami mengatakan udah kamu dicerai, itu sudah nggak pakai niat, otomatis jatuh. Maka ketika marah-marah seorang suami kepada istrinya, itu udah kamu cerai aja, maka itu jatuh. Orang mengatakan Pak itu emosi. Justru Pak, orang emosi itu nggak ada yang main-main Pak. Emosi pukul bener, itu pukulnya main-main nggak Pak? Ketika emosi gelas dibanting, main-main gak banting gelasnya Pak. Pintu dibanting jadi main-main gak. Justru orang marah itu emosi, mata, mulut, tangan, serius. Makanya kalau ucapan talak orang marah itu jatuh, karena jelas ucapannya. Sebaliknya wal kinayatu kullu ladzin itamalat talak. Adapun perceraian, menceraikan dengan sindiran, maka semua lafaz yang mengandung talak baru itu disebut talak. Tapi wa'irha yang tidak mengandung talak, maka yang ketari, yang takiru ilan, yang memerlukan niat. Contoh gini, saudara, daripada gini itu bungkus baju bawa pulang aja saja. Udah cuma bungkus bawa pulang sana. Maksudnya bawa pulang itu apa? Ini perlu niat. Kalau dia niat mengusir istrinya dan menceraikan, maka baru jatuh talak. Udah antri di bungkus sana, kembang gitu kan. Antri saya ke bapak ibunya, adik ini betul. Kakak antri ke bapak ibu sana. Kalau ucapan itu disertai niat, baru yang namanya cerai. Tapi kalau cuma udah antar pulang aja tuh kakakmu. Misalnya kakaknya itu kakak kandungnya, berarti ipar itu kan, udah anterin itu kakak usah teman. Maka berarti maksudnya apa? Tapi kalau cuma udahlah supaya nggak ribut dibawa pulang dan istirahat dulu, berarti tidak niat menceraikan. Tapi kalau niatnya itu disuruh pulang itu adalah diceraikan, maka baru jatuhnya talak. Nah itu di dalam ketentuan. Apapun alasannya untuk kita keluarga semuanya, maka jagalah dari ucapan perceraian. Orang tua bilang jangan mudah mengatakan cerai di dalam rumah tangga. Kalaupun toh rumah tangganya tidak bercerai, saya khawatir rizkimu yang Allah ceraikan, sehingga akhirnya susah di dalam usaha, dagang nggak ada kemajuan, kerja susah, kalau udah pada kesibukan nggak ada penghasilan dan seterusnya. Nah, itu kan dipastikan. Tetapi lebih baik jaga untuk hindarkan kata cerai antara suami dan istri itu. Ya, suami sekali mengatakan cerai langsung jatuh. Kalau istri ratusan kali bilang cerai, itu tidak akan jatuh. Tapi kalau istri cerai, kalau saya kan ya bang, lalu sudah, ya sudah, itu jatuh, kepancing itu namanya. Sama. Jadi misalkan udah bercerita, dia tulis seakan-akan ucapan suami, setelah membaca surat ini maka aku nyatakan, kata suami pada istrinya, ya istri sendiri, seakan-akan kata-kata suami
Maka dengan terbacanya surat ini maka berarti telah menceraikan suami kepada dirinya secara sah. Kalau dibaca sampai selesai dan menyatakan menceraikan kepada istrinya, maka cerai. Karena yang tulisan istri taruh di meja, terus suami baca. Kalau dibaca total sampai selesai, ada kata aku ceraikan begitu, maka jatuhnya cerai beneran. Nah, ini rumus bagi seorang istri bisa tulis begitu seakan-akan kata-kata suami menceraikan dirinya. Bisa. Berarti bapak saya kalau sobat, bapak masih tahu ibu-ibu ini. Nah, bapak saya obat. Kalau ada tulisan di atas meja, jangan langsung dibaca. Nah, sini nak, tolong dibaca. Dibacakan namanya. Seakan-akan berarti kalau itu berdasarkan saat dibaca ini, maka telah aku ceraikan engkau. Misalkan kata suami kepada istrinya, biar apa nak? Ini kata menceraikan itu nggak bisa, sobek. Nah, jadi tidak cerai. Karena apa? Karena yang baca anaknya. Nah, itu di dalam ketentuan itu bisa dengan cara macam-macam bisa mendapatkan cerai, tetapi ada ambilnya. Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita menjadi keluarga yang tetap sakinah mawaddah warahmah dalam limpahan nikmat karunia Allah, dalam lindungan Allah dan dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim dan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa sidqika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhum kama rabbayana shighar wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Tetap lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.